kepada warga masyarakat Kota Bogor. Sekarang ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bogorian, warga Bogor semua, netizen, followers Radar Bogor, sehat selalu ya. Dan kita harus terus semangat setelah lepas dari pandemi, bangkit dari pandemi. Nah, hari ini saya bersama Kepala Tata Usaha Samsat Kota Bogor, Bapak Nano Suwarno. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Nah Pak Nano, ini dari Bogorian, dari followersnya Radar Bogor sudah ada beberapa pertanyaan untuk Samsat nih. Yeah. Dan kebetulan di Samsat juga lagi ada program menarik. Itu tapi di ujung nanti kita bedah tuh. Nah, langsung nih Pak Nano, ada pertanyaan yang sangat mendasar nih dari netizen dari Bogorian. Samsat itu apa sih? Nah, itu menarik nih, mau dijelasin sedikit ya. Jadi Samsat ini sebetulnya itu kalau kita berbicara nomenklatur instansi kita Pak ya, kita itu di bawah Badan Pendapatan Bapenda ya, di bawah kantor Bapenda Provinsi Jawa Barat, yang mana di setiap kabupaten itu, kota itu ada UPTD. Ya salah satunya kita di Kota Bogor ya, yaitu nama UPTD kita itu kalau singkatannya P3DW Kota Bogor Pak ya. P3DW Kota Bogor. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor. Atau Samsat Kota Bogor. Nah, Samsat itu sendiri adalah singkatan itu Pak, Satuan Administrasi Manunggal, ya satu atap. Nah, kenapa Satuan Administrasi Manunggal satu atap? Karena kita itu dalam pelayanan itu ada mitra di situ Pak, bukan kita aja ya dari pihak Bapenda ya. Jadi ada mitra kita kepolisiannya, ada Jasara Harjanya Pak, dan BJB Pak. Gitu. Nah, demikian gitu ya. Pak. Jadi ada beberapa. Ini nyambung sebenarnya di pertanyaan selanjutnya karena ada yang nanya begini, ini lucu juga. Samsat itu polisi atau bukan? Nah, itu tadi yang sudah jawab ya. Betul. Jadi di Samsat itu ada, kenapa dibilang Samsat itu Pak? Sistem administrasi manunggal satu atap. Yang maksud satu atap itu ada kita dari pihak Bapendanya, ada dari mitra kepolisiannya Pak, ada dari Jasara Harja dan pihak BJB Pak. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Om Nano nih. Siap. Apa saja tupoksi Samsat? Nah, pelayanan apa aja di Samsat begitu mungkin pertanyaannya? Pelayanan kita di Samsat itu kaitannya dengan pendapatan Pak. Yang pertama yaitu kaitannya dengan kita melayani atau tupoksi kita adalah terhadap pajak daerah Pak. Yang mana pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor, ada di situ ada biaya balik nama kendaraan ke satu Pak ya, kedua, terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pak, ada pajak air permukaan dan pajak rokok. Terus yang kedua yaitu kaitannya dengan retribusi daerah Pak. Retribusi ini retribusi jasa usaha Pak. Nah, terus yang ketiga ada lain-lain PAD yang sah sifatnya Pak. Di situ ada pendapatan denda pajak Pak, masuk di situ. Ada pendapatan denda retribusi dan lain-lain PAD yang sah lainnya gitu. Kayak kita di kantor kita punya bangunan ATM ya, mereka sewa, kita masuk di sini Pak. PAD pajak sah lainnya gitu. Itu Pak tupoksi kita Pak. Jadi bukan hanya ngurus SNK begitu ya? Bukan, cuman ya memang kita lebih fokus ke pajak kendaraan bermotor Pak, karena itu potensinya paling banyak itu Pak. Siap. Nah, berbicara soal pajak kendaraan bermotor nih ada yang menarik nih. Program dari Samsat Jabar Pak ya? Ya. Dari Samsat Kota Bogor. Ya. Dan ini programnya di Jabar begitu ya? Jabar Pak. Kita ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini mantep nih yang pajaknya telat-telat. Ya. Pak Nano ya. Nunggak-nunggak Pak. Yang nunggak-nunggak. Ini seperti apa Pak Nano? Boleh dijelasin Pak? Oke. Jadi begini Pak. Ya mungkin Pak Gubernur punya bukan kebijakan ya, salah satu untuk meringankan masyarakat Jawa Barat Pak dalam hal pembayaran pajak kendaraan motor. Kaitannya mungkin salah satu dampak kemarin dengan adanya pandemi 19 Pak. Ya karena ekonomi masyarakat lah sangat terpuruk Pak ya.
mungkin kurun waktu itu banyak masyarakat yang menunda barangkali Pak ya, Iya. untuk pembayaran pajak kendaraan motor khususnya. Makanya di sini Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda Provinsi Jawa Barat kita adakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Pak. Oke. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022 Pak. 1 Juli sampai 31 Agustus. Agustus. Jadi masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya. Buruan nih. Nah, seperti apa? Mangga dijelaskan lagi. Oke. Pak Nano. Nah, pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, yaitu di mana di sini ada program bebas denda ya. Bebas denda. Ya, bebas denda. Bebas denda itu ialah bebas denda terhadap denda tunggakan, Pak. Oke. Denda tunggakan, kemudian bebas pajak kendaraan bermotor tahun kelima, Pak. Tahun kelima. Tahun kelima. Pokoknya dibebaskan, Pak. Oke. Ya. Terus kemudian bebas biaya balik nama kendaraan bermotor kedua, Pak. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga diskon. Nah, satu yaitu diskon untuk pajak kendaraan bermotor ya. Yang kedua diskon biaya balik nama kendaraan ke-1. Gitu, Pak. Oke. Pak Nano, Siap. kita pengen tahu dulu nih, Ya. bebas denda pajak kendaraan bermotor. Ini artinya kita yang pemilik kendaraan yang menunggak Ya. sampai berapa lama kita bisa kasih bebas denda ini? Pokoknya Bapak mau nunggak 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun dibebaskan, Pak. Dendanya, Pak. Dendanya, berarti Dendanya. kita hanya membayar Pokoknya, Pak. saja. Pokoknya. Dan dibebaskan tahun kelima, Pak. Setahun, Pak. Oh, di tahun kelimanya itu pun ada tambahan lagi, bebas Ya, begitu? bebas pokoknya, Pak ya. Oke, Ya, oke. Gitu, Pak. Kemudian yang bebas bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, biasanya kalau bea balik nama ini seperti apa sih rincian tarif? Itu kan kalau untuk balik nama kedua, Pak ya. Balik nama kedua itu kan sekarang itu kan ganti BPKB-nya, Pak. Oke. Dokumen BPKB-nya kan sekarang ganti ya. Iya. Kalau dulu kan balik nama itu kan masih dalam buku yang itu dicatat dalam kemudian ya. Ya memang ada biaya untuk BPKB ya. BPKB, Pak. Itu sekarang gratis. Sekarang itu untuk biaya BPKB masih, Pak. Oh, Cuman oke. kan ada biaya balik nama tuh, Balik Pak. namanya, iya. Sekarang digratiskan, Pak. Iya. Nggak bayar, Pak. Terlebih di pandemi kemarin. Iya. Nah, Pak Nono, selama pandemi kemarin seperti apa ketaatan pajak kendaraan nih? Jadi selama pandemi itu kan itu dari 2020 ya, Iya. sampai dengan ya kurang lebih 2 tahun lah. Ya memang para ketaatan pajak itu lumayan, Pak, menurun drastis, Pak. Drastis? Iya. Sampai berapa persen? Ya nyampe 30% ada ya. 30%. Ya mungkin orang pada saat itu karena punya uang pas, Pak, Betul. lebih mendahulukan yang saat itu penting ya. Iya. Lebih mendahulukan beras, Pak, daripada bayar Betul, pajak. betul. Makanya Saya sekarang merasa kok, Pak. makanya sekarang ini kita ya alhamdulillah Pak Gubernur ada program ini, Pak. Betul, betul, Ya kita alhamdulillah. bebaskan denda tunggakannya, Iya. Pak ya. Kita bebaskan biaya balik namanya, Pak. Iya. Untuk merangsang para wajib pajak minat membayar pajak, taat pajak, Pak. Iya. Saya jadi pengen mengingatkan lagi nih, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlangsung mulai dari 1 Juli kemarin sampai 31 Agustus tahun ini. Jadi ada tersisa berapa, seminggu lagi nih ya? Tinggal ya kurang lebih lah 2 minggu, Pak ya. 2 mingguan lah, buru-buru cepetan tuh. Iya. Dan itu juga bisa kita lakukan dengan secara online di Sambara, Pak. Sambara. Aplikasi Sambara. Cek aja tuh di Google App biasanya ya dia. Nah, kemudian untuk mengejar ketinggalan tadi tuh 30% berkurang. Apa sih yang dilakukan Samsat Kota Bogor? Ya kita melakukan beberapa inovasi, Pak ya. Ya termasuk itu ini program ini kita kan melaksanakan sosialisasi, Pak. Ya. Kita sosialisasi sampai ke akar rumput masyarakat, sampai ke tingkat RT RW kelurahan untuk mensosialisasikan program ini, Pak. Oke. Nah, saya terkait itu saya mau nanya ini nih yang lagi rame juga nih, Pak Nano. Mobil yang yang dianggap bodong nantinya. Nah, itu seperti apa? Iya, pasti ada pertanyaan. Jadi itu, Pak, ada undang-undang ya. Memang kemarin udah sempat dibahas, Pak. Kita kan punya tim pembina Samsat di tingkat provinsi, Pak ya. Itu akan diberlakukan
Yang saya tahu informasinya Pak ya, karena ini kan kalau udah berjalan kita kan pasti ada surat edaran Pak ya bentuknya ya. Di pembahasan, kalau itu selama 5 tahun tidak dibayar pajaknya, nanti ada semacam peringatan Pak. Tambah 2 tahun, 7 tahun masih belum bayar, kita peringatan pertama, peringatan kedua, ketiga baru dihanguskan Pak. Oh enggak serta merta langsung ini ya, masih Enggak, ada Pak. peringatan ya? Ada tenggang waktu Pak. Ada tenggang waktu. Siap. Tapi ya lebih cepat lebih bagus. Pak. Lebih cepat lebih bagus pastilah, pasti Pak Nano. Iya. Jadi daripada Bapak menunggu waktunya, sekarang program ini orang berdesak-desakan loh Pak. Datang ke kantor kita Pak. Yang pemutihan ini ya? Iya kan 2 bulan nih. Iya betul, Gitu, betul. Pak, ya. Siap. Itu artinya kalau bodong tadi nanti seperti apa Pak? Kalau bodong harus mengurus ulang begitu? Ya kalau udah bodong berarti udah dianggap mati Pak. Udah nggak ada. Di catatan kami udah nggak ada Pak. Udah tidak masuk. Sekarang itu kan yang bodong-bodong yang masih belum bayar itu kita kan masuk kategori KTMDU ya. Kendaraan tidak membayar pajak ulang ya. Gitu Pak. Dan itu banyak pastinya. Oh banyak Pak. Kami ingatkan kembali bahwa di Samsat Kota Bogor atau Kabupaten Bogor juga Pak ya? Ya. Ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dan ini berlaku dari 1 Juli sampai 31 Agustus. Jadi ada kurang lebih 2 minggu lagi dari sekarang. Dan jangan lupa pemutihan pajak kendaraan ini ada bebas dan diskon loh. Ini udah bebas denda tunggakan ya. Ada diskonnya lagi untuk pokoknya. Diskon untuk yang taat bayar pajak Pak, tepat pada waktunya Pak. Nah, atau dibayar sebelumnya Pak. Nah, mantap. Diskonnya lumayan loh. Jadi memang ini program mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini ya. Jadi begitu, jangan ditunda-tunda. Yang sudah ada rezeki cepetan urus pajak kendaraannya biar nggak bodong tadi seperti Pak Nano sampaikan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nano. Pak. Mantap. Atau ada yang mau ditambahkan Pak Nano informasinya? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada warga masyarakat Kota Bogor, sekarang ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor periode 1 Agustus sampai dengan periode 1 Juli sampai dengan 31 Agustus. Di sini ada bebas biaya tunggakan kendaraan bermotor, bebas pajak kendaraan bermotor tahun kelima, bebas biaya balik nama kendaraan kedua, diskon pajak kendaraan bermotor dan diskon biaya balik nama kendaraan ke-1. Ya. Mari bangun Jawa Baratmu karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bogor, kita ketemu lagi. Siap. Selanjutnya.